Tapi dalam rentang, gue kemarin nulis di Twitter, kalau nggak ada 15 menit terakhir menurut gue overall imbang, menurut gue fair. Tapi 15 menit terakhir yang di babak kedua itu menurut gue City layak menang. Jadi dengan dapat 1 poin menurut gue ini udah seri rasa menang buat Inter di kandang City. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Kali ini kita berada di suasana studio yang berbeda ya. Luar biasa ini, luar biasa. Akhirnya kita bisa punya duit untuk Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bang Arnold Schwarzenegger. Oh ya Bang Arnold, Bang Darmianto, sayang sekali. Samuel Inzaghi. Betul. Samuel Inzaghi ada penyawer. Oh, ada penyawer di sini. Ada bang. Donatur ya. Iya. Nah, langsung aja nih. Gue kali ini berlaku sebagai host ditemani dengan Reza pakai baju Milan dan pakai baju Milan juga. Jadi gue nggak mau kalah dong, nggak mau 2 lawan 1. Gue udah ngundang temen gue juga. Curang, lu undang temennya curang. Cheat ini mah. Cheat. Nasional kelas atas, Aduh, podcaster. aduh. Ini mah. Ini masih Nggak ada kamu apa-apanya. imitasi kan? Iya. Gue sama ini sama Bang Barang. Ya, Undang pot nol. Tapi ini partnernya Bang Bara juga di The Derby. Keren. Nemenin gue di Jakarta. Iya. Langsung aja Bang Panji Suryono. Halo. Bang. Thank you. Thank you Bang ya udah mau mampir ke Pinball. Thank you banget. Tapi lu bukan fans Inter aslinya? Inter asli. Oh aslinya, gue pikir karena cuma nemenin gue doang anjir. Sedih banget gue anjir jadinya. Paling banyak ya pinball ini. Inter. Lagi berjaya soalnya. Dari kemarin Baru kita udah undang kan. Inter terus ya Randika Jamil. Oh iya. Belum ada lagi yang Iya. Milan. Terakhir Oke enggak kan? Oke, enggak. Terakhir ya. Iya. Next time bakal kita undang lagi. Siapa ya kira-kira yang Milan? Pak Hamdan. Hamdan cuma di Inter ya? Itu Iya, Inter, kan? Inter. Maksud lu yang Milan? Iya yang Milan siapa? Yang abis gagal politik aja deh gimana? Oh, Marcelo ya. Boleh. Mahal itu mahal. Oh, dia Milanisti. Oh iya bener Mahal. Milanisti ya. Sama nanti mungkin datangnya telat kali ya. Wah. Dengar katanya. Gua nggak tahu. Udah langsung aja Bang. Ini pertanyaan yang penasaran banget pengen gue tanyain ke lu. Iya. Lu itu sebenarnya lebih cinta MU apa Inter ya? Anjir. Ini sebenarnya pertanyaan yang udah sering tanya sama netizen ya. Susah sih karena udah kayak kebagi dua gitu. Ya bukan kebagi dua, bahkan kadang-kadang gue suka nonton Persija juga kan. Walaupun gue sebenarnya nggak terlalu intuit sebagai yang The Jackmania banget, tapi gue ya kalau Liga 1 nontonnya Persija gitu. Tapi kalau orang nanya sukaan mana, sama kalau orang nanya tuh, Mas kalau ketemu di final gimana? Ya the best team wins lah gue bilang. Itu ya siapa yang terbaik yang menang. Gue akan selalu bilang. Karena kalau bilang duluan itu MU yang pertama. Tapi perjuangan gue untuk menunggu Inter juara itu lebih loyal gue gitu daripada kalau MU kan emang dulu masanya Iya, jaya masa- mulu kan benar, treble, benar. juara kayak udah depan mata gitu. Sebenarnya kalau Inter gue nungguin Calciopoli dulu baru akhirnya ngasih juara kan. Oh, tapi lu udah nonton itu berarti dari awal 97 gua dari 97. sebenarnya 96 97 gua udah ngeliat Lama juga. Inter kan, tapi itu masih sampah lah ibaratnya kalau lihat skuadnya baru ada Zamorano seingat gua. Terus juga Kanu baru datang sakit jantung, setahun cedera, terus ada Rekoba. tahun ini Carlos baru dibuang. Iya. Strikernya Maurizio Gans sama siapa ya? Gue lupa. Nah, gue baru bener-bener mulai ngeliatin banget waktu Ronaldo masuk. Ronaldo masuk. Ronaldo masuk. Ini 96 ya jersey-nya? Ini enggak, ini 94 95 seingat gue. Brehme ya. Ya, ya eranya itu. Enggak Brema sebelumnya lagi 89 Iya, 90-an. 90 ya. Heeh. Ini Aaron Winter lah nggak salah di sini ini. oke. Bergkamp. Oh iya. Bergkamp yang menjadi Walaupun semusim doang. nggak penting. Benar. Cameo doang cameo. Benar. Nah ini berarti lu kalau di industri ini nih, di industri kita udah lumayan besar lah ya, Iya. football, pandit football atau sportcaster segala Iya. macam. Lu sebenarnya inginnya lebih dikenal sebagai apa Bang? Ini juga pernah ditanyain sama gue sendiri nggak pernah melabeli gue ya, cuman kalau brand nanya gue pasti nyebut ya sportcaster gitu, karena gue nggak pernah melabeli mengkotak-kotakan gue sebagai host pertama, kedua sebagai pandit juga enggak, sebagai MC juga enggak, atau sebagai content creator mungkin sekarang paling gampang orang secara general anak bocah-bocah di pinggir jalan pun bisa tiktokan jadi content creator gitu kan, jadi gue Iya. sekarang enggak melabeli gue apapun, tergantung brandnya yang lihat gue sebagai apa. Kalau brand yang lihat gue sebagai host ya gue jalan jadi host, brand yang lihat gue sebagai komentator gue jadi komentator, dan brand yang lihat gue sebagai MC ya gue bisa jadi MC juga. Jadi gue nggak pernah mengkhususkan diri gue sebagai sesuatu yang spesial di dalam bidang ini gitu. Jadi gue nggak pernah, kayak kemarin tahun lalu gue sempat dimasukin JMA kan untuk yang nominasi
host terfavorit itu. Iya, Itu iya. menurut gue itu beban buat gue karena gue nggak pernah men-labeli gue sebagai host terbaik lah atau komentator terbaik karena gue merasa gue jauh dari itu, masih banyak yang jauh lebih bagus dari gue sebagai host, kemudian komentator. Jadi gue pengen yang versatile aja. Mungkin gue di DP gue pernah bilang mungkin gue pengen dibilang sebagai playmaker gitu. Gue lebih orang yang bisa memainkan show, Berbagai posisi. gue bisa menjadi kadang-kadang bisa mendebati jadi pandit, gue bisa membawa show juga menjadi host, jadi gue lebih menjadi playmaker aja sih pengennya. Ini kalau Bang Bara maunya disebut Bapak Karsio. Gue kaget, dia lebih tua daripada gue anjir, beda 2 tahun lo. Gak usah kurang-kurangin lo Pak anjir. Bapak-bapak lagi berantem biasa ya, biasa Lebih aja. tua 2 tahun. Itu Randika Jamil. Iya, gue pada tua, gayanya aja kebanci-bancian dia. Nggak, tapi beda banget ya. Dua orang ini nih. Yang satu nggak mau melabeli diri, yang satu udah langsung melabel diri nih. Karena supaya brandingnya nggak ngambang-ngambang. Dulu kan gue masih banyak lah ada main-main ngeband apalah. Dan jadi biar lebih spesifik biar algoritmanya masuk. Wah, iya benar-benar. Berusaha ya, masih berusaha bang. Iya, Itu iya. masih berikhtiar. Menjadi yang beda ya. Iya, soalnya nih kalau Bang Baji belum tahu nih, Bang Bara ini adalah gitaris pertama yang main di Markas Milan. Iya, Markas Milan, benar. Bener, Enggak, bener. gitaris apa anjir? Gitaris yang ada di YouTube Milan masuk gua. Ada. Sebagai, maksudnya ngapain dulu? Yang Rumah Angklung main di Casa Milan. Oh, keren dong. Ngaku-ngaku doang bang. Enggak beneran, tapi itu karena Ada videonya? ada di YouTube itu Ada. Itu tolong di play di sini ya. Tapi ini benar-benar langsung gue mengalahkan ini, mengalahkan Ramadan. Langsung buat dia yang brandingnya di sana. Kacau. Gue aja belum pernah. Iya, kacau. Langsung di sana? Iya di studio Milan Main di TV-nya. sana. Oh, gue aja belum Karena pernah visa gitarisnya nggak keluar. Pengganti bang. Aslinya siapa orangnya? Gitarisnya si Fatir juga, memang gitarisnya Rumah Angklung. Oh, nggak bisa. Iya, cuma sempat latihan sekali akhirnya udah baru aja lu kan main gitar juga ya udah akhirnya gitu. Kalau bisa visanya keluar kan nama lu lebih mencurigakan. Bercanda bar. Kan gua pinjem kunci dulu. Ya. Transfer dulu kunci. Gue nyambungin yang tadi, Ya. tapi kan kalau gue kepo-kepo sedikit dari pendidikan lu Ya. kan emang di bidang komunikasi jurnalis ya. gitu kan. Nah tapi sebenarnya lu pribadi itu lebih seneng sebenarnya kayak jadi orang di belakang layar yang jadi produsernya dan segala macam. Which is lu juga pernah jadi produser Ya, atau ya. emang lu juga sebenarnya lebih seneng yang jadi di depan kamera atau Nggak suka. kecemplungnya gimana Nggak sebenarnya suka. gitu? Ini ada bekas teman saya di alma mater, tau lah saya dulu menjadi produser di belakang layar ya. Jadi memang kalau lo tanya gue sampai sekarang, gue bahkan sekarang di depan kamera, depan lampu gini gue nggak pernah nyaman loh untuk ngomong. Kecuali gue udah merasa nyaman banget sama orangnya di sini atau gue merasa udah well prepared banget, gue udah pede tuh. Tapi kalau gue datang tanpa persiapan, gue nggak kenal orangnya dan gue nggak tahu nanti gue akan ngomong apa, gue masih tegang. Even gue nge-MC, gue syuting di DPI aja kadang kalau gue lagi nggak baca rundown-nya atau baca talking points-nya, gue pasti ada deg-degannya juga. Karena gue emang introvert dasarnya. Jadi gue basicnya itu masuk ke dulu komunikasi itu bukan karena gue mau, gue dulu pengen hukum. Oke. Tapi gue dicemplungin. Oke. Karena ntar gue ketahuan begonya sih. Enggak apa. Enggak, jadi dulu itu gue adalah YOLO. YOLO Oke, response kan. ya. Gue gak pernah Gastro. memperhitungkan gue mau masuk kuliah mana, mau masuk yang kuliah bergengsi, dan gue gak pernah memperhitungkan dulu ada universitas negeri loh. Lo tau gak, ada anak yang gak tahu universitas negeri sebergengsi apa? Gue gak pernah memperhitungkan UI, Unpad, ITB, gak pernah masuk dalam radar gue masuk ke sana. Dan gue gak tahu segengsi itu sampai gue kuliah. Pas hukum itu lu incerannya apa berarti kampusnya? Atma, karena dekat. Karena gue sering lewat dari GI, dari Hotel Indonesia, kan, Sudirman, enak nih kayaknya. Dan dulu gue sekolah kan SD SMP itu di Tarki, Katolik kan. Iya. Itu banyak yang anak-anaknya akhirnya SMA-nya masuk PL atau Tarki, SMA-nya yang cewek, cowoknya PL, kuliahnya di sana. Nah, gue merasa dan dulu gue merasa ada sedikit tertarik ke bidang hukum ke sana. Cuman tiba-tiba pas waktu gue SMA itu mau lulusan, tiba-tiba kan ada dulu apa sih namanya? Kalau istilah zaman sekarang gue nggak tahu. Zaman dulu tuh SPMB. Oh, sebenarnya gue Ya kira kan? tawuran bang. Bukan, itu juga, tapi itu nggak saya ceritain ya, itu kan beda cerita. Jadi gue SPM yang tiba-tiba harus datang ke Ben Hill yang kayak datang ke sekolah ikut tes pilihan nomor pertama, sekolah iya kan? lagi kan. Pilihan apa? Gue bingung pilihan apa ya. Akhirnya gue asal aja, lo pilihan mana? Unpad, gue aja Unpad. Ilmu pemerintahan katanya gampang masuknya. Gue nggak tahu ilmu pemerintahan belajar apa ini. UI apa gitu gue. Oh iya, aturan nggak usah bang, UI mah, Iya. UI mah nggak usah. Mana? Nggak apa-apa, nggak bagus UI mah. Gue UI nomor 2, ketiga tuh apa? Enggak, gue cuma 2 karena gue nggak merasa gue pengen kuliah di Jogja ataupun di negara lain. Jadi gue cuma dulu pilihannya kalau nggak Bandung, Jakarta. Ya, pokoknya deket-deket Bahkan gue aja. tertarik banget ke Unpar karena gue merasa anjir di Unpar
bisa ngeliat mojang-mojang Bandung kan. Wih, Terus juga beda. Motivasinya beda. Motivasinya beda. ya kan cowok Iya, dong. Remaja adrenalin masih tinggi gitu kan. Ternyata tiba-tiba minggu depannya atau bulan depannya udah dikabarin gue udah DP di Karawaci. Iya. Yang itu kan which is ketika udah DP lo tau DP-nya itu bukan DP murah kan. Iya, betul. Nggak mungkin gue tarik lagi dan gue nggak mungkin sedurhaka itu sama orang tua gue. Iya. Ya udahlah, gue akhirnya menjalani kehidupan Oh, di jadi sana. itu udah kejebur aja gitu. Kejebur Bang? aja. Bukan Karena zaman bohong. dulu tuh orang-orang tua banyak yang kedoktrin ilmu komunikasi itu keren, kamu akan bisa masuk ke media, Iya, masuk di depan iya. TV. Padahal orang nggak ada yang tahu kerja di media itu nggak ada duitnya, coy. Lo lembur nggak ada duit tambahannya di sana. Ya, Tia ya, tahu ya Tia ya. Alumni juga Ada dong teman yang saya di jadi sana, alumni. itu tahu lah dia makanya dia pindah ke sini kan. Ya gitu lah kura-kura. Nah, ini kalau kita balik lagi ke pembahasan ini, ya. berarti kan ya lu ya akhirnya sekarang udah Ngebur lah udah kesini. nyebur Ngebur. ke bidang Ngebur. ke industri ini. Industri. Ya, ini. tapi cita-cita gue tambahin tadi kan belum gue jawab. Iya, iya, ya. Cita-cita gue adalah gue pengen kerja di belakang layar. Kan dulu gue sempat nontonin kayak Planet Football, Oh, iya. Barca Football, zaman Iya, Adit iya, doang iya, dan iya. lain-lain. Itu gue pengen banget gimana caranya gue kerja di sana, tapi as a timnya aja. As a team, ya. Gue nggak pernah kebayang untuk ada depan layar, untuk menjadi host atau jadi komentator. Apalagi yang gue tahu cuman dulu Bungkus Naini, Tris Irawan. Iya, Gue nggak benar, kebayang ada di duduk di sana gitu. Gue cuman lebih ke gimana memproduksi, kayaknya seru nih tim yang kayak gini memproduksi berita-berita kayak gini doang. Udah gitu doang. Oh, Dan udah iya, kesampaian iya. dulu. Udah kan, kesampaian, di- iya, di- iya, iya. Net di Soccer. TV, Di, ya, di, di net pernah, net soccer, Ah. ESPN FC dulu. Itu kan lu produser juga di Ya, sana kan, Bang? Planet Sport apa? Net Sport dulu. Ah. Planet Sport mah nama Sama itu, Bang. olahraga anjir. Ya itulah. Ya itu. Nah, ya tadi udah nyambung tuh ada Bungkus Naini dan segala macam nama-nama besar lah Iya. ya. Nah, sebenarnya siapa nih? Kan sebenarnya sportcaster sama pandit football sebenarnya ada dua profesi yang agak berbeda tapi mirip-mirip lah ya. Iya, iya, beririsan lah. Beririsan ya. Nah, itu ada nggak yang lu look up nih untuk dalam negeri dan luar negeri sportcaster sama football Di pandit perjalanan lu itu, Bang, yang sebenarnya lu Sebenarnya sih. kejebur. Nah, kalau luar negeri sebenarnya gua dulu kan kayak ngeliat Jason Daisy, yang dulu bahkan gua ketemu langsung di ESPN kan. Dia nge-teach bagaimana lu ngomong harus nggak ada dead air tuh. Jadi iya. dulu Coach Jasin, lu bayangin Coach Jasin yang galak kayak gini, dulu tuh masih gagap, masih ada terbata-batanya dan diajarin dulu ada Imran Nahwaruri, sempat ada Pangi juga dulu kan, Pangeran Siaan, ada Fena Tuta Barat, Iya. terus ada Sabto Haryo, Yusuf Kurniawan. But before them, itu ada puluhan pandit yang ya lo tahu sering lihat di layar kaca atau mungkin jurnalis-jurnalis terkenal di sana, casting di sana, dan itu banyak yang nggak lolos gitu. Gua Erwin Fitriansyah termasuk nggak? enggak, itu enggak ada. Gue itu enggak ada. Nggak tahu. Lalu parah banget nggak tahu. Senior itu. Bang Erwin, nggak ada yang nggak tahu lu. Oke, Bang. Kalau jadi lu cuma bisa nyebut satu nama aja masing-masing. Siapa tuh, Bang? Aduh, susah sih ini. Kalau luar ya, dulu gue sering lihat, gue sebut semua aja ya. Colette Wong, Jason Daisy, John Dykes zaman dulu yang gue pernah lihat ya. Terus yang kalau di lokal, susah sih, nggak bisa sih. Sebenarnya waktu gua muda, gue ngeliat banget Bungkus, karena yang sering Ya, gue lihat sama, Bungkus sama, kan. sama. Tapi dalam perjalanan ya, gue ketemu langsung itu dua orang yang menjadi inspirasi gue, sekaligus juga partner kerja gue berkembang itu ya Coach Jacin sama Mas Haryo. Sabto Haryo tuh menurut gue dua orang yang satu showman banget, yang satu bener-bener real kamus berjalan. Nah, ini dua orang yang menurut gue menjadi dulu mungkin gue merasa waktu jadi produser lu kerja buat gue, tapi satu sisi ketika gue nyemplung juga menjadi pandit di sana waktu jadi ESPN itu ya gue belajar sama mereka mau nggak mau kan, gimana caranya gue nggak kebanting banget siaran sama mereka secara data, secara show, secara argumen. Iya, Ya kan, benar. terutama Coach Jasin yang dulu kan kalau ngomong kan suka salah-salahan, ngata-ngatain lu blunder bullshit segala macam Iya, itu kan. itu di depan TV, Bang. Ya, Kacau TV, banget, kacau makanya. banget. Tapi gue ngebolehin, makanya dia seneng dulu di net kan, karena gue Oh, bilang lu boleh ngomong kasar, iya. lu ngomong blunder, bullshit gitu, gue kadang-kadang masih gue kasih Iya, lu iya, jangan iya. ngomong tai, jangan ngomong anjing Iya, gitu, nggak iya, boleh iya, lah. iya. Jadi emang dua orang itu yang sampai sekarang pun kalau gantian gue ditanya brand, mau sama siapa lu siaran misalkan, kalau lagi ada brand yang nyaman sama siapa ya? Pasti kalau nggak dua itu Coach Jasin harganya kemahalan, gue pasti mintanya Sabto Haryo. Iya bener, itu paling gampang. Karena Coach Jasin sekarang kemahalan. lu harus melihat Coach Jasin itu udah top of mind brand lah. Iya, Di iya, dalam bener dunia. sih. Jadi kalau dia Brandingnya kemahalan, kuat banget, Coach Bang. ya bukannya gue nggak mau ngajak lu ya. Jadi ya harga lu kemahalan, pasti gue Sabto Haryo yang gue ajak. Itu paling aman. Dan Mas Sabto Haryo juga sebenarnya fans Milan juga kan? Dia enggak, dia Juve. Juve sebenarnya. Juve. Soalnya waktu itu pernah ketemu dia Juve, Milan. Juve. Dia Boleh tuh, lah, referensi kita Juve orang tuh tuh. ngata-ngatain gue punya 2 tim, dia tuh taruh. Oh, banyak nih, 3 banyak. tim dia. Cuman kan dia dulu jurnalis kan. Iya, Orang iya. kan bahkan kayak Bungkus sekarang sampai enggak ada yang tahu siapa timnya. Gue pun sampai sekarang masih penasaran timnya Bungkus itu apa. Nah, kalau Haryo itu kan akhirnya setelah dia
keluar dari bola, baru tuh dia mulai berani terang-terangan. Gue fans Liverpool pertama, fans Juve, fans Barcelona, dia 3 tim. Tapi sebenarnya di media, ketika lu lagi kerja di media, lu ngerahasiain itu tuh buat ngejaga kredibilitas lu. lo, biar Iya, nggak dibilang nggak bias ya. biar nggak Nggak bias. bias ya. Tapi Oh, itu iya, buat make buat sense, make sense. buat Lokal biasanya buat ya? nggak buat online sama cetak biasanya zaman dulu. Oh, Kalau iya, TV dulu yang orang lama mungkin iya, cuman setelah gua di net gua udah hell ya, Iya, gua iya. nggak percaya, nggak peduli lah gitu kan. Orang mau bilang gua bias, pasti dalam politik aja nggak ada yang namanya benar-benar netral Iya, itu iya, objektif. setuju, Karena setuju, di bola setuju. kenapa lo harus seobjektif itu, Iya, kecuali iya. kalau Liga 1 ya. Iya, Die. benar. Daripada gua samperin ke rumah kan males gua. Benar. Nah tadi juga udah nyinggung coach juga kan, Coach Justin. Nah, Bang Bara mau nanya nih tentang coach Iya, itu. tadi Lo kan kenal juga temenan Iya, gua. ketemu di net nih. Cuma setelah itu ketika kalian tuh bisa bertiga jadi gede banget sampai sekarang tuh awal Apanya yang mulanya gede? tuh idenya gimana gitu. Apanya yang gede? Tabungannya, rekening tabungan. Oh, ya Allah. Bertiga tuh siapa? Siapa ya coba sebut? Gua lagi minum air. Sama siapa? Sama Hanif. Wah nih, Hanif kan sebenarnya bukan besar di Pandit ya, lebih dia tuh Iya, dia aslinya di klub gitu kan kerjanya. enggak, dulu dia tuh kan sebenarnya gue pernah kerja di net juga sama dia. Dia tuh akuisisi dulu di net kan. Habis itu dia sempat sekolah ke luar negeri, balik-balik ke e-commerce itu. Terus juga akhirnya dikasih kesempatan sama DPI itu untuk menyalurkan lah apa hobinya untuk bisa siaran-siaran, karena waktu itu dia juga disuruh siaran di apa championship tuh RTV kalau nggak salah ya, championship Liga 2-nya Inggris kan. iya. Dia bilang ke Valen waktu itu, bisa nggak gue sekalian belajar siaran di DPI. Akhirnya kasihlah tuh siaran DPI. Dari situlah, karena dia jago dalam hal sales marketing, dia kerja di e-commerce, dia kawinin tuh ilmunya. Dan orang yang waktu itu bisa dijual adalah Valen sama Koci, ya kan. Akhirnya karena Valen udah punya sendiri, dia mau coba sama Koci yang waktu itu juga lagi. Valen kan sempat vakum lah dari muncul di layar yang benar-benar. Dulu kan dia bikin jebret stadion ya, ke tribun-tribun stadion lokal gitu kan. Sempat dia akhirnya karena dia bikin jebret TV, dia mulai pengen bekerja di belakang layar sebagai direktur atau yang memang memimpin perusahaan itulah, biar orang-orang yang muncul depan layar. Tapi dalam kekosongan itu si coach kan naik banget tuh. Nah, si Hanif bisa menjual brandingannya si Koci ke brand-brand yang dengan nggak masuk akal itu menurut gua. Untuk sekarang ya, untuk Pandit tuh mana ada sih, kayak dulu kan yang bisa menembus dunia entertainment menurut gua cuma Valen sama Coach ya menurut gua ya. Karena mana ada Pandit zaman dulu yang masuk iklan Gojek misalkan yang sampai dibayarnya yang bukan bayaran ya 2 juta ya 5 juta ya nggak gitu. Ini bayaran udah bayaran entertainment ya. Jadi udah mendobrak entertainer lah. Koci juga udah mendobrak yang bukan lagi bayaran narsum yang cuman di bawah juta misalkan, atau yang harga-harga flat yang bahkan dari tahun 2004 2002 itu nggak berubah segitu-segitu aja tarifnya gitu buat Pandit ya terutama. Nah, mereka menurut gue berdua orang ini yang menjadi breakthrough-nya, menjadi pionirnya buat orang-orang sportcaster, Pandit, host. Yuk sama-sama kita naikin level kita. Levelnya, iya. Jangan lagi kita cuman saingan cuman siaran di TV. Yuk naikin brandingan lu sendiri. Kayak lu misalkan buka, ya nggak apa-apa lu punya bapak-bapak kalis itu karena lu punya brandingan lu sendiri. Jadi ketika ada brand Serie A misalkan nyari orang yang ngerti Serie A, ya mungkin orang akan lihat lu gitu. Jadi kalau dulu kan orang saingan cuma di TV doang, dan itu sikut-sikutan, nyinyir-nyinyiran, sikut-sikutan dari belakang. Nah, sempit banget. iya, dengan harga segitu, lu bayangin ada orang yang udah siaran TV 10 tahun masih mau dibayar dengan harga yang sama 10 tahun yang lalu. Masa dia nggak minta naik? Sementara ada orang yang udah baru siaran, gue lihat nih waktu itu gue di TV terakhir tuh ada orang yang baru siaran 6 bulan, 3 bulan, udah dapat bayaran yang sama dengan orang yang udah siaran 10 tahun tadi. 4 tahun, 5 tahun. Bete. Menurut gue ya, Bete. gitu loh. Jadi menurut gue, dan gue pernah denger bos yang ngomong, kita sebenarnya nggak butuh kalian kok. Maksudnya kita sebenarnya nggak butuh individual ABC. Kita cuma butuh orang yang untuk memandu show-nya. Yang penting itu acaranya show-nya. Orang akan nonton show-nya, bukan nonton kalian. Gue dengar kayak gitu, anjing gue sakit hati itu. Bukan personal ke gue ya. Tapi untuk pekerjaan sebagai sportcaster, Pandit dan host yang menurut gue, oh kita itu cuma pelengkap di mata ini gitu. Bukan memang orang yang punya bisa ngangkat show-nya gitu. Oke. Nah, kalau gitu langsung aja deh. Ya. Bang Bara nih kan sebenarnya juga pengen masuki dunia ini nih. Oh, Iya, bener bang. Keren ini. Kasih dong tipsnya. Gua mau ngeband. Dari Bang Maji apa nih tipsnya buat
teman-teman seperti Bang Bara yang mau jadi sportcaster atau football pandit di Indonesia. Gue jadi korban bridging sih. Kan salah satunya kan kemarin udah muncul kan Iya, ya. Itu Tapi performancenya gimana Bang? one way of another lah. Cuman kemarin kan sebenarnya performance lebih ke kita kemarin ke ria-riaan aja kan, Iya, bukan yang bener. bukan yang ke Membahas serius-seriusan sesuatu, yang iya. memang diskusi in depth gitu. Dan memang tadi yang lo bilang juga di Aldi namanya gue lupa kan ya kan ada beberapa stereotip atau karakter dalam show itu kan. Ada yang cuman show tanya jawab kayak TV yang gimana nanti akan Inggris lawan Rusia, ya baik Bung kita akan iklan sejenak gitu doang jawab Iya, betul. satu arah gitu. Ada yang kayak dulu model ESPN yang diskusi debat-debat argumen. Ada yang memang cuman bawain berita doang kayak dulu Net Soccer kan bawain berita terus ngomen-ngomenin. Jadi memang karakternya beda-beda. Kadang orang yang bisa jawab data misal panjang lebar di TV show yang cuma satu arah itu ketika dibantah datanya dia gagapan kan. Nah, itu beda-beda. Jadi untungnya waktu gue belajar pertama kali itu di ESPN itu langsung diajarin bagaimana langsung berargumen, berdiskusi dengan pacing yang cepat. Jadi lu nggak boleh ada dead air zaman itu. Dead air itu menurut orang TV atau orang ya dunia layar itu menurut gue penting banget. Ketika ada dead air itu harus diisi gimana pun juga. Nah, caranya gimana? Banyak yang nanya konten kreator sama gue yang netizen itu, gimana sih Bang caranya jadi pandit dan segala macam atau jadi host podcaster? Sekarang udah dimudahkan kok menurut gua. Lo kayak contoh Gerombal itu yang gue juga sekarang minjem studionya kan di sana. Dia punya TikTok sendiri. YouTube-nya mungkin belum terlalu besar, tapi TikTok-nya udah membawa dia sebagai one of yang orang sekarang lihat lah untuk bahasan bola. Mau itu bahasannya benar, mau itu bahasan salah, mau itu bahasannya berat ataupun ringan, minimal dia udah dapat algoritma dari sana. Terus juga apalagi ada Kidi Ketits atau apa tuh yang di Instagram gitu ya. Jadi udah ada pasarnya masing-masing. Jadi dengan sekarang udah nggak di TV lagi, lu punya banyak cara untuk bisa personal branding lu. Tapi balik lagi, mau nggak lu punya personal branding lu untuk ngebedain lu dari yang lain, atau lu cuman pengen gaya lama yang cuman gue tunggu undangan aja, baru pas diundang gue akan nunjukin gue pinter, udah that's it gitu. Lu nggak mau konsisten menunjukkan lu punya sesuatu yang berbeda dibandingkan orang lain. Lu nggak perlu pinter kok, lu beda aja dari orang lain dan juga konsisten, orang akan lihat pada sendirinya. Aldi padahal bikin video juga. Nah, gue pengen nanya sama lu nih. Kalau gue sama Aldi sama-sama ngirim nih, Iya. itu dua-duaan bisa masuk nggak? Ngirim Kemarin yang Rexona. Itu kan dari tim Rexona. Enggak, soalnya dia akhirnya nggak jadi ngirim. Oh, nggak jadi ngirim? Kenapa? Iya. Mengalah sama kayak cerita Kenapa nggak sama dua-duanya kayak gitu cerita Cristiano Ronaldo, katanya ada temannya Oh ya asis ke temennya dia. itu. Nah, gitu Ya, Bang. akhirnya memberikan Yang akhirnya ke memberikan dia ya. asis. Nggak, salahnya waktu itu dia kagak tahu yang info ketika DPI juga bikin. Kan juga Oh seleksi iya, tuh. dari pandit itu kemarin Di kan. DPI aja di. Wah, udah telat nih. Nah sama itu kayak mendekatkan diri lu sama komunitas atau environment yang bisa mendekatkan diri lu sama mimpi lo itu. Misalkan lo kayak gua kan dulu pengen cita-cita gue kayak misalkan lu planet football ya. Planet football benar kan bukan Bukan Planet Sport. Bukan. ya planet football. Ya ataupun yang itulah dulu Centro Campo Liga Italia. Gimana caranya ya? Gue dulu awalnya kerja di TV. Walaupun gue awalnya kerja di TV, gue dulu kriminal dulu kan, ngerasain ngejar-ngejar insiden kebakaran, ngelihat mayat sana sini. Jadi jalurnya harus belok dulu gitu, sampai gue akhirnya pindah ke TV yang akhirnya gue temuin bisa punya program bola, dan gue akhirnya punya program bola, dan akhirnya di situ mimpi gue tercapai. Tapi minimal gue nemuin dulu jalurnya yang mendekati sedekat mungkin sama mimpi lo. Kayak misalkan sekarang kan DPI buka tuh yang KPI kan, yang hari Kamis, hari ini kan, yang hari jam 7 di Pasti Bisa itu. Ya lu coba muncul misalkan itu salah satu contohnya, lu muncul ke sana, lo akan disuruh ngomong apa aja, ngomong bola kayak ngomong mimpi lo atau apa kayak komika yang suruh ngomong 1 menit 2 menit gitu kan. Iya. Itu yang mendekatkan diri lo, atau lo mungkin mampir ke acara-acara yang kayak box to box juga pernah buka nobar segala macam. Memang pokoknya anykan yang punya komunitas yang mendekatkan diri lo ke mimpi lo itu, pasti percaya deh kalau emang lo punya sesuatu, lo punya kelebihan, lo punya keunikan, lo punya ciri khas, orang akan ngeliat lo kok. Dan sekarang banyak banget. Kalau emang itu belum cukup mendekatkan lo, ya tadi balik lagi ke TikTok, ke Instagram, lo bikin konten yang memang berbeda daripada yang lain. Itu aja sih. Berarti Bang Bara udah tepat Udah jalurnya tepat ya. jalurnya Bapak-bapak. Itu bedanya Kasio, cover lagu, gondrong. cover Nah, cuman saya udah ketuaan. Itu cuma beda 2 tahun. Ya, Setahun. bukan, maksudnya kan Coach Jasin aja baru kaya di umur 50 tahun. Jadi nggak ada kata terlambat. Betul. Masih bisa Bang. Masih bisa. Ya, Tapi 10 saingan tahun lu lagi kita lah. Bang. 10 tahun 10 tahun lagi lah baru. Tunggu rambut gue mirip juga. Tapi Bang, berarti ini kan pekerjaan lu sekarang ini udah membawa lu ke, ya sekarang lu udah bisa ketemu tuh pemain profesional juga kan ya. Nah itu banyak. dari sekian banyak itu siapa yang paling berkesan Bang? Profesional luar lah.
siapa ya? Lokal apa internasional nih? Internasional deh. Internasional. Internasional tuh gue main Belanda banyak ketemu Van Persie dulu, Robben, terus siapa lagi yang waktu kesini tuh yang tahun 2014 15 atau 14 ya? Iya. Iya, 14 Yang nasional. timnas Belanda ya. Schneider ada nggak ya waktu itu? Lupa gua. Schneider gue lupa. Terus Pokoknya juga gua waktu Robben. Inter datang, tapi gue tuh nggak pernah yang FOMO gitu loh. Jadi gue nggak pernah yang datang pengen tanda tangan tuh nggak. Gue malah kayak gengsi sendiri. Gue nggak pengen kelihatan kayak orang-orang yang kayak heboh. Tanda tangan gitu. Gue nggak pernah segitunya. Justru kalau orang lagi sepi gitu, misalkan Ji lo besok ke Singapura ada Beckham gini mau ada tanda tangan, mau nggak lo tanda tangan. Tapi kalau yang gue ngejar-ngejar langsung gitu, gue nggak pernah. Dalam foto pun juga gue nggak begitu terlalu apa ya antusias untuk foto gitu. Gue cuma pengen datang lihat, udah. Inter pernah ketemu dulu zaman era Coutinho. Siapa ya? Itu 2010 ya waktu di GBK ya. setelah 2010 itu dong, 2011 ya. Yang lawan timnas bukan ya? Iya ya lawan timnas. Tapi itu kan udah eranya abis 2012 treble kan, ya, pasca udah Stara Mecioni itu pelatihnya. Sama Cioni. Ya kan, udah sampah lah itu Internya, 2012, udah 2012. bangkrut, buang-buangin pemain. Itu era itu. Terus waktu era Arsenal datang juga yang sama yang masih ada eranya Kieran Gibbs, Jack Wilshere gitu. Iya, iya. Itu ketemu. Tapi gue nggak pernah mau foto gitu, nggak pernah mau ngabadin, paling gue ngevideoin dari jauh. Karena dulu kan waktu masih itu jadi kameramen gue. Era itu gue jadi kameramen, jadi sambil kerja. di situ ya. Masih tugas, gue ngerekam itu waktu itu Van Persie latihan ketemu siapa Maitimo dulu kan temenan waktu-waktu di masih mudanya. Banyak sih, jadi udah nggak begitu keriman di gue. Kemarin juga waktu di Singapura sempat ketemu kan, yang ICC yang Ronaldo masih di Juve tuh. Iya. Gue cuman sempat foto sama Lindelof, Smalling. Smalling masih ada nggak waktu itu, gue lupa deh. Internya Ranocchia. Siapa lagi? Ada kok, masih ada contoh-contoh fotonya waktu itu yang kalau yang pas ICC itu ya. Tapi gue nggak begitu membanggakan itu, nggak tahu kenapa. Sampai gue lupa siapa aja pemain. Paling satu pemain yang sampai sekarang gue belum pernah ketemu, Beckham sih sampai sekarang. Beckham, ya? Karena Itu dari lu dulu pengen ya? idola gue kan. Iya. Ya, kita doakan lah, Kita doakan semoga ya. bisa ketemu. Nah, di Bisa- event apapun. Kan waktu itu ke AIA ke Indonesia gue. Iya. Iya, Lu nggak ikut main bolanya tuh, Bang? nggak ikut. Ngerasain diumpan Emang Beckham dia- kayaknya emang dia enak pernah tuh. main? Oh iya, waktu sama Pernah. Andik waktu itu Kayak ya. AIA itu. Yang LA Galaxy waktu itu ya. Yang LA Galaxy pernah yang Brand acara juga. brand Wah iya, brand itu si iya. Valen yang jadi hostnya waktu itu. Aduh. Nggak dapat undangan waktu itu. Bang, sedikit kalau pemain lokal yang menurut tuh paling punya showmanship dari yang lu ketemu deh. Yang Showmanship yang kayak sengkeknya ada, yang ngomong depan kameranya Aduh, jago siapa gitu. ya? Ada nggak sih? Yang sekarang apa yang dulu nih? Bebas, yang dulu deh. Yang dulu boleh. Siapa ya showmanship? BP? BP Atau menurut gue Hamka Hamzah? terlalu profesional. Hamka Hamzah ada Ah, di iya, situnya Hamka. BP tuh gue dulu agak-agak sebagai jurnalis gue gak kesel, tapi gue ngerti dia sebagai pemain profesional, Iya. lu nggak bisa tiba-tiba doorstop BP wawancara dong, nggak mau dia benar-benar mau di press con resmi habis pertandingan latihan yang benar-benar di forum resmi, nggak Iya, mau iya. yang tiba-tiba lu todong kayak gitu. Tapi banyak pemain-pemain lain yang mau. Siapa lagi ya? Nggak banyak sih kayaknya yang. Nah gue jarang nemuin. Ponario. Ponario Astama. Ponario tuh public speaking bagus, bisa bercanda, bisa show juga. Itu menurut gua salah satu mantan pemain yang bisa jadi pandit ngerti show tuh menurut gua dia. Oh iya. Dan beberapa kali ya, dan cukup sering dulu Cukup tampil sering di dia dulu. TV kan. Heeh. Iya. Kalau gue kakak Okto. Karena sering nonton live TikToknya. Ya. Ya kalau live TikTok mah Cordia Mega juga pernah jualan keripik kan. Iya bener lagi. Tapi kita kan nanti bakal bahas Serie A juga. Oh, ya, betul. pastinya. Nggak afdol rasanya. Karena itu udah biru merah banget. Harus. Spesial derby. Mau ada Iya, derby. Tapi sebelum kita bahas Serie A, gue mau nanya satu pertanyaan dulu karena semalam saat kita tag ini, Inter baru aja menahan imbang Manchester City Wih, di ini. UCL. Ya, dengan menurut gue sih performanya cukup bagus lah. Tapi kalau menurut Bang Panji seperti apa? Seri rasa menang ini menurut gua. Oke. Menurut gua sebenarnya Inter nggak layak menang. Bukan sedikit ya. Ada beberapa lucknya buat dia karena di terakhir-terakhir menurut gua Foden free shoot. Gundogan 2 kali free header yang menurut gua anjir backnya jadi gampang banget ditembus. Ya, tapi ya itu mungkin lagi City-nya lagi banyak bad luck-nya. Tapi dalam rentang gua kemarin nulis di Twitter kalau nggak ada 15 menit terakhir menurut gua overall imbang menurut gua fair. Tapi 15 menit terakhir yang di babak kedua itu menurut gua City layak menang. Jadi dengan dapat 1 poin menurut gua ini udah seri rasa menang buat Inter di kandang City menurut gua. Betul. XG itu sampai 2,5 atau berapa Iya. gitu. Tinggi banget. Inter Gila cuma loh. 0, nggak nyampe 0,8 lah. Ya kan yang bego kan si Turam itu peluang-peluang aduh. Darmian Bang. Darmian malah dioper ke belakang. Back heel Karena apa dia itu? ngeliat dia sering Barella. denger Barella kan
bawel kan, Bacot. bacot kan. Dia kayaknya respect sama Barella. Gitu, respect. Sampai lemes itu Enggak, Inzaghi. tapi ada satu pemain yang kayaknya lu harus bikin video buat Siapa? memberikan Oh, iya. sesembahan. Siapa? Pokoknya kalau yang main ACRB bisa nahan Haaland Anjir. lagi nggak ngegolin, Iya, gua iya, gua dia sembah. episode kemarin dia ngomong gitu. Kemarin dia ngomong gitu. Iya. Dia ngomong gitu. ACRB. ACRB. Tapi video terpisah sujud. Dia 2 kali ketemu Haaland bisa matiin Iya, Haaland. sampai bercanda di akhir pertandingan kan. Pengen minta baju. Parah, yang main Sampai ACRB. emosi anjing si Iya. itu ya, si Haaland yang Si ngajar Haaland, dia. betul. Nah, di apa? Ini apa? Menurut lu deh, melihat performa Inter kemarin, kira-kira bakal sejauh apa di UCL musim ini? Format baru lagi. Gua kan? tuh kemarin memprediksi sama Koci. Menurut gua dia bisa punya peluang lolos ke 8 besar langsung. Tapi ya lihat tergantung konsistensinya karena di liga aja menurut gua belum konsisten nih lawan yang ece-ece justru malah dia ketahan seri lawan Monza, atau lagi lawan siapa dia yang seri juga atau Genoa di pertama. Genoa ya, menurut gua kok bisanya harusnya menang lawan Monza deh menurut gua. Harusnya bisa menang tapi emang mainnya nggak begitu bagus lawan Monza. Tapi kemarin lihat dia bisa nahan seri City, harusnya sih gua optimis ya. Minimal kalaupun dia nggak lolos 8 besar, lolos lewat jalur playoff lah. Kalau nanya sampai sejauh mana, gue belum lihat sih sejauh mana karena dengan format baru ini Ya. gue pengen tahu bagaimana Inter bisa merotasi pemainnya dengan jadwal yang lebih padat kayak sekarang karena kedalaman Inter menurut gue nggak terlalu kuat apalagi Aslani ya gitulah udah lewat lah masanya menurut gue untuk di masa dibilang nih pemain muda yang katanya akan potensial menurut gue udah lewat nih dia udah berapa kali kesempatan dicoba Kesempatan, ya. udah nggak bisa menggantikan ya mungkin kayak Brozo kali ya butuh waktu lama akhirnya baru bisa Yes. paten banget tapi kayaknya Aslani nggak punya peran kayak gitu kayaknya. Dan baru aja dia diperpanjang loh. Iya. 28 atau 29 gitu lupa gua. Tahun lalu sih emang ketika muncul jadi cadangan kayak wah kayaknya potensial nih tapi kayaknya ketika dikasih jam terbang lebih kayaknya dia nggak bisa step up untuk menunjukkan material sebagai pemain inti. Masih butuh waktu yang mungkin bisa jadi flop juga gitu. Bisa Iya. jadi nggak Dan muncul-muncul. strikernya yang gue masih agak takut karena ketika Lautaro mati, oke lah Thuram kemarin sempat gacor ya di awal-awal liga, cuman Taremi ya gitulah, belum bisa melihat kualitas Taremi sebagus apa kemarin, apalagi ketika diduetin sama Lautaro ternyata nggak dapat chemistry. Iya benar. Karena Taufik ya lo tau lah Taufik lah. Aduh, dari dulu ya gitu-gitu aja. Tuku Korea juga udah lah.